Film ini dimulai dengan kisah tentang Jade dan sang adik Brian, di mana mereka merupakan anak yatim piatu setelah orang tuanya dihabisi dengan sangat mengenaskan ketika mereka sedang tinggal di London. Jade and her brother Brian made their way across the pond to the be a chance for a clean start. Parents were brutally murdered in London. Dan setelah kejadian memilukan yang menimpa mereka di London, akhirnya Jade dan Brian memilih untuk pindah ke Amerika demi memulai hidup yang baru. Tapi ternyata mereka salah, malam pertama kepindahannya ke Amerika itu malah menjadi mimpi buruk dengan suara tembakan yang terus-menerus sepanjang malam. Sister out of the proverbial frying pan and into the fire. Siblings were reluctantly recruited into a club as the crack of gunshots cutting through the dry dust. Dan demi keselamatan mereka berdua, kakak beradik ini pun akhirnya mau direkrut masuk ke dalam sebuah gangster meskipun mereka sebenarnya sangat terpaksa, di mana gangster ini merupakan sebuah gangster besar yang sudah terorganisir melakukan kejahatan di wilayah tersebut. Namun alih-alih membuat hidupnya lebih mudah, ternyata bergabung ke dalam geng ini malah bikin kehidupan Jade dan sang adik semakin runyam, dan bahkan secara tak sengaja Brian sang adik harus tewas di tangan Jade sendiri. Brian's life, like Jade's own hand, out of the proverbial frying pan and into the fire. Nobody to trust except her own instincts to avoid getting. Semenjak saat itu, Jade sudah bersumpah untuk tak memegang senjata apapun dalam hidupnya. Dan sampai saat ini, Jade masih merasa sangat bersalah dan merasa sangat kehilangan atas kepergian sang adik. Ia juga tak memiliki siapapun yang bisa dipercaya selain dirinya sendiri. Walking the thin line between grief and unmeasurable Jade in the dark alley is to run. Pagi itu Jade datang mengunjungi Layla, yaitu istri dari Brian yang telah meninggal lantaran tak sengaja tertembak oleh tangannya sendiri. Suasana pertemuan itu terasa cukup kaku dan canggung. Layla masih menyimpan kesedihan karena kehilangan suaminya beberapa waktu yang lalu. Dan sementara Jade datang ke sana dengan rasa bersalah yang sampai saat ini belum pernah mereda. Since Brand, we just talk. Di sini ia mencoba memberikan sejumlah uang sebagai bentuk tanggung jawab untuk bisa sedikit membiayai Layla yang sedang mengandung anak dari mendiang Brian. Namun dengan tegas Layla menolak niat baiknya tersebut, bahkan tak ada kata yang bisa memperbaiki apa yang sudah terjadi. Sehingga saat itu Jade pun memilih untuk pergi tanpa banyak bicara, hanya membawa beban moral yang semakin berat di dalam dirinya. Me alone to raise his kid. Let you off the hook for shooting your own brother. Just give me a chance, please. A family I might have in this whole world. I don't want your pity money. Lanjut malam harinya, Jade mengalami kejadian yang tak terduga. Seorang pria muncul dan menodongnya, memaksanya masuk ke dalam mobil. Namun di tengah kebingungan itu, Jade baru menyadari bahwa itu adalah Logan, salah satu temannya. Stash some shit in here when you're at the gym. You stashed your shit. It was bullshit. Bitch, Not drugs. This. Dan saat Jade masuk ke dalam mobil, tiba-tiba Logan memasukkan sebuah hard drive ke dalam tasnya. Barang yang ternyata sedang dicari oleh pihak kepolisian. Kemudian Logan mengatakan kalau hard drive ini sangat penting lantaran milik dari seorang anggota gangster. Sehingga saat itu Jade pun langsung menolaknya. We'll see ya. Que no te pertenece, güey. Fuera del puto. Yeah, sorry, man. Tak lama berselang, situasi pun menjadi kacau ketika sekelompok orang dari kartel Meksiko datang menyerang dan menembaki mereka. Lantaran ia tahu kalau Logan memiliki hard drive tersebut. Dan di sini Jade berusaha menyelamatkan diri. Ia berlari di antara lorong dan jalanan sepi hingga masuk ke sebuah gedung kosong. Setelah Jade keluar dari gedung kosong tersebut, Logan menjemputnya, kemudian meminta Jade untuk membawa hard drive itu. Meskipun Jade sangat menolak, tapi Logan tetap memaksanya dan berpesan kalau jangan sampai barang itu hilang lagi. Dan akhirnya dengan terpaksa Jade harus menerimanya. You gotta get the. Put it in your bag. I don't want that. Go. Sementara itu kartel terus mengejar Jade hingga masuk ke dalam gedung. Dan saat bersembunyi, Jade langsung memasukkan hard drive-nya itu ke dalam salah satu gantungan baju yang ada di sana. I don't know.
Kemudian Jet sempat bertemu dengan salah satu dari mereka, yaitu pria botak yang terlihat memimpin pengejaran, di mana saat itu mereka pun sempat berkelahi di dalam gedung. Dan untungnya Jet berhasil melumpuhkannya dengan mudah hingga gigi pria itu lepas semua. Ketika tersadar, Jet mendapati dirinya diikat di ruangan gelap bersama Logan di hadapannya yang sudah dalam keadaan babak belur. Mereka terus mendesak Logan untuk menjelaskan di mana hard drive itu berada sambil menyiksanya dengan sangat brutal. I don't have it. I don't know where it is. It's okay. Bahkan luka-lukanya saat itu diperah dengan menggunakan air jeruk nipis hanya untuk memancing pengakuan. Namun rupanya Logan masih terus bertahan untuk bungkam sampai Logan mengatakan kepada Jet kalau Brian sang adik rela mati demi melindungi hard drive yang sama. You'll get your turn. No! Well, I think he does. Hingga tak lama kemudian mereka pun kedatangan sang pemimpin bernama Torque yang tanpa basa-basi langsung menghabisi Logan saat itu juga. Dan kemudian ia pun meminta mereka memindahkan Jet ke dalam basement untuk melanjutkan interogasinya di sana. He said that she knows where it's at. Take her to the basement. Dalam tekanan itu, Jet mencoba tetap tenang dan mencari celah, di mana pria itu pun menantangnya untuk memainkan pisau di tangannya. Dan kemudian di sini Jet memancingnya untuk terus bicara dan berhasil membuat pria itu lengah, hingga akhirnya ikatannya dilepaskan. You see, it's actually quite simple. Dan selanjutnya Jet pun langsung memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyerang balik menggunakan pisau yang sama. Tak butuh waktu lama, Jet berhasil melumpuhkan lawannya tersebut lalu melarikan diri dari sana. Ia keluar dari gedung, lantas mencuri motor yang terparkir di depan, kemudian segera kabur dari tempat itu. Tak lama kemudian, Torque pun keluar dari dalam rumahnya. Ia sangat marah besar melihat Jet bisa meloloskan diri, sehingga ia pun tanpa ragu langsung menghabisi salah satu anak buahnya yang dianggap tak becus dalam menjalankan tugas. Sementara itu Jet yang kini dalam pelarian, akhirnya ia pun kembali ke rumah Layla. Ia memohon agar Layla mau menyerahkan hard drive itu kepada polisi lantaran ia tak ingin terlibat lagi dalam urusan kartel. Di sini Layla sempat ragu, namun akhirnya setuju membantu untuk memberikan hard drive itu kepada Ortiz, yang merupakan ketua kelompok geng tempat di mana Jet menjadi anggotanya. It's me, I'm dead. That's not gonna change if you go to the cops. That could change if you take it to Ortiz. Jet kemudian pergi mengambil hard drive yang disembunyikan di gudang dan rencananya akan menyerahkan kepada Layla. Namun setelah Jet keluar dari apartemennya, Layla pun tampak segera membuka handphonenya, tapi di momen ini kita belum tahu dengan siapa ia berkomunikasi. Kemudian adegan berpindah ke dua orang polisi yang sedang berbicara di dalam mobil. Mereka tengah membicarakan sebuah misi penting, yaitu mencari hard drive yang sudah lama menjadi incaran atasan mereka. Looking for something that we don't even know, or we're gonna spend all night driving around for. He wants us to find this hard drive like tonight. Dan selanjutnya salah satu dari mereka menerima telepon dari rekannya yang memberi kabar bahwa mereka harus segera berangkat menuju lokasi penyidikan. Yo, vámonos, get the fuck out of here, bro. Es como mi primera esposa, amigo. Reminds me of my first car right there. Sesampainya di tempat, area itu sudah dipenuhi oleh polisi lain yang sedang melakukan olah TKP. Dan saat sedang mengamati situasi, tiba-tiba Jet muncul di tengah jalan sambil menatap ke arah mobil dua polisi itu. Lalu tanpa banyak bicara masuk ke dalam mobil mereka. Dengan tergesa, Jet menjelaskan situasinya dan meminta bantuan untuk dibawa kembali ke gudang tempat ia sebelumnya melarikan diri. Take you home. Where's home?
Singkatnya, kedua polisi itu menuruti permintaan Jet dan bergegas menuju lokasi. Namun begitu sampai di sana, situasi pun langsung berubah ketika mereka melihat seorang pria bertopi Meksiko di sekitar area, dan salah satu dari polisi itu langsung menodongkan senjata ke arahnya, di mana pria bertopi itu tampak terkejut, tapi dengan cepat membalas arahkan senjatanya. Dan dalam ketegangan singkat itu, terungkap bahwa mereka berdua ini ternyata juga anggota polisi. Namun inilah yang terjadi. Why don't you fucking say something? Cerita berlanjut pada seorang pria berambut mirip ulat jagung bernama Ortiz, yaitu ketua geng dan juga bos Jet di organisasi, di mana kala itu ia baru saja menerima telepon dari Doc. Dalam percakapan itu, Doc memberitahu bahwa ia telah menemukan Jet, lalu mengajak untuk bernegosiasi dengan Ortiz, dan sepertinya Jet berbohong kepada Torek kalau hard drive itu sekarang ada di tangan Ortiz, sehingga ia pun mencoba untuk melakukan pertukaran. I have a little something you want. You got something that's mine. I'll keep what's mine. I ain't got no use for her. But you deserve. Sementara itu, Jet yang disekap oleh Doc tampak lelah dan terluka. Kemudian Doc menunjukkan foto Layla sebagai bentuk ancaman. Ia memperingatkan bahwa Layla akan dalam bahaya jika Jet tak menuruti perintahnya. Dan demi keselamatan Layla, Jet akhirnya setuju untuk membawa mereka ke tempat Ortiz yang mereka yakini kalau hard drive-nya ada di sana. Fine, I'll take you. Just leave her alone. I promise. Singkatnya, mereka pun segera berangkat menuju lokasi tersembunyi yang dijaga oleh seorang wanita bersenjata. Jet mengatakan bahwa ia ingin bertemu dengan Ortiz dan penjaga itu pun langsung membukakan gerbangnya. Namun rencana berubah drastis. Ternyata tempat itu adalah markas utama milik Ortiz dan mereka pun sama sekali tak menyadarinya. Dan begitu mereka masuk, para anak buah Ortiz langsung menyerang balik dan menewaskan 3 anak buah Doc secara brutal. Because you apparently had some black box or whatever. But I told these guys it was here. We got no beef with you. Just here to pick up what we came for. Jet akhirnya diselamatkan oleh kelompok Ortiz meskipun situasinya tetap tegang. Ortiz kemudian menuntut Jet menyerahkan paket hard drive yang sebelumnya merupakan milik Ortiz dan sempat dipegang oleh Brian sang adik. Namun Jet berusaha menolak dan mencoba untuk kabur, tapi Ortiz menahannya dengan kasar hingga mereka pun terlibat dalam perkelahian sengit. Ortiz? I'm gonna need that shit back. Sampai tak lama kemudian, akhirnya Jet berhasil melumpuhkan Ortiz dengan cara yang cukup brutal. Singkat cerita, Jet kembali ke apartemen Layla, namun mendapati tempat itu sudah dalam keadaan kosong dan berantakan, seolah baru saja digeledah. Dan saat ia keluar dari sana, Jet langsung dibuat terkejut oleh seseorang yang sudah menunggunya di sana bernama Riz. Pria yang ternyata merupakan sosok penting dari masa lalunya. Riz adalah agen Interpol yang pernah merawat Jet dan Brian setelah orang tua mereka meninggal di London. All grown up. How long since? London. Di sini ia meminta Jet menyerahkan hard drive itu lantaran berhubungan dengan kasus besar yang telah diselidiki selama 2 tahun terakhir dan begitu melibatkan banyak tokoh pejabat berkuasa. Meskipun Jet mengatakan bahwa ia tak membawa hard drive tersebut, namun ia pun tetap diminta untuk segera ikut ke markas. Dan sebelum masuk ke mobil, Jet sempat menelpon Layla, di mana ternyata suara yang menjawab teleponnya itu bukan Layla, melainkan Doc yang kini tengah menyandra Layla. To the mind that. So you got 1 hour. You're getting all fucked up and everything, but Connection, but I'm on my way. Namun tiba-tiba serangan datang dari luar. Tampak beberapa orang bersenjata menembaki ke arah mereka, dengan Riz yang juga segera melawan serangan tersebut.
Dan sementara Jade memanfaatkan kekacauan itu untuk segera kabur dari sana. Ia berniat menuju ke markas Torque demi menyelamatkan Layla. Jade, just give it to them. Is that really necessary? Setibanya di sana, Jade langsung menyerang dan melumpuhkan orang-orang yang mencoba menghentikannya. Ia bergerak menuju basement, menghadapi para penjaga satu persatu dengan kemampuan bertarungnya yang terlatih. Di tempat lain, Torque membuka hard drive itu yang ternyata isinya kosong, sehingga tentu saja membuat pria tersebut semakin murka. Sementara di waktu bersamaan, Jade terus melawan semua anak buah Torque di salah satu ruangan. Ia menemukan sebuah katana yang kemudian digunakannya sebagai senjata. Dan dengan senjata itu dan satu pistol yang berhasil direbut, Jade melawan puluhan orang yang menghadangnya. Dalam pertarungan yang cukup sengit, ia berhasil menyingkirkan puluhan anak buah Torque hingga tak tersisa. Dan sampai akhirnya ia pun berhasil tiba di ruangan tempat di mana Layla disandra. Di sini Jade awalnya berusaha untuk bernegosiasi, namun akhirnya perkelahian pun tak bisa terhindarkan lagi. Dan dengan menggunakan taktik ditambah keahliannya, Jade berhasil melumpuhkan Torque dan menyelamatkan Layla. That's enough. Beberapa waktu kemudian, Jade kembali bertemu dengan Reese di sebuah padang pasir. Ia mengatakan bahwa hard drive tersebut rusak dan meledak saat perkelahian, meski kenyataannya Jade sendiri yang menghancurkannya. Reese menegaskan bahwa secara hukum Jade juga bersalah lantaran telah menghalangi penyelidikan Interpol dan melawan agen federal. Namun karena kasus ini bersifat rahasia, semua tuduhan terhadap Jade akhirnya dibebaskan. Motherboard from the hard drive was Destroyed in the fight. But of obstructing an investigation, you've decided to not follow through with any of the... Reese juga kemudian menjelaskan bahwa Ortiz adalah dalang dibalik semua kekacauan yang terjadi. Dan sebelum berpisah, Reese menyerahkan kartu namanya, juga meminta Jade menghubunginya jika suatu saat membutuhkan bantuan. Jade hanya tersenyum kecil lalu meninggalkan sebuah gambar yang pernah ia buat semasa kecil, kenangan masa lalu mereka berdua. Di akhir kisah, Jade berpamitan dengan Layla untuk pergi keluar kota. Ia memberikan hard drive itu kepada Layla, di mana saat itu Layla pun berjanji akan menjaga dirinya dan anak Brian yang sedang dikandungnya. Namun kebenaran segera terungkap, Layla ternyata bersekongkol dengan Torque dan menyerahkan hard drive tersebut kepadanya untuk melunasi hutang ayahnya. I never want to see you again. It's all them. Dan lebih mengejutkan lagi, Layla ternyata tak pernah hamil dan bahkan sebenarnya memiliki orientasi lain atau biasa disebut dengan lesbiola, di mana semua kebohongan itu langsung disaksikan sendiri oleh Jade dari kejauhan. Yeah. No. Why don't you bring it here? I'll look after it. Stop talking. I have no problem. Dan plot twist terakhir menunjukkan bahwa hard drive yang asli ternyata masih berada di tangan Jade, dan pada akhirnya ia pun memberikannya kepada Reese. Lalu film pun tamat.